podcast kami. Bareng saya, Torikotus Sofia, mahasiswa aktif Universitas Negeri Kanjuran Malang. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKN semester 3, dan teman saya. Hai, nama saya Binti Miasaro. Hari ini kita bakal ngobrol tentang satu hal yang lagi krusial banget, yang tiap hari masuk di beranda. Dunia yang makin gaduh, banyak konflik, banyak kasus yang bikin orang kebingungan nyari pegangan. Dan di sini kita akan narik sesuai dengan apa yang Islam ajarkan untuk menghadapi kondisi seperti ini. Jadi tetap stay ya kawan-kawan. Kalau kita lihat berita beberapa minggu-minggu ini, banyak banget kasus tentang ketidakadilan sosial. Bahkan ada konflik sosial, ekonomi, sampai isu kemanusiaan. Di lingkup kecil pun, orang makin mudah mengelakkan, menghina, atau merasa paling benar. Iya, kayak memang dunia tuh sekarang lagi kacau bareng-bareng gitu loh. Dan anehnya manusia tuh merasa semakin kehilangan arah. Banyak juga yang berpendapat dan ada yang bilang juga, kenapa dunia ini kok gak adil ya? Yang baik semakin disakiti, kemudian yang jahat atau yang curang malah dilancarkan. Pertanyaan itu memang manusiawi, tapi sebenarnya Islam udah ngasih perspektif sejak dulu. Ya makanya Nabi kan pernah bilang akan datang satu zaman yang penuh fitnah, di mana yang benar dianggap salah, kemudian yang salah dianggap benar. Dan dalam fase-fase seperti ini, kita itu yang jadi pegangan untuk kita hanya satu, menjaga diri untuk tidak ikut hanyut dalam fase-fase seperti ini. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang bingung dengan adanya berita-berita krusial, adanya kasus-kasus krusial seperti ini, itu sebenarnya tanda bahwa kita sedang diuji, bukan hanya akal kita yang diuji, tapi juga iman kita yang diuji. Nah, pertanyaannya, dalam keadaan dunia yang bising seperti sekarang, apa yang Islam ajarkan? Yang pertama, Islam mengajarkan kita untuk tabayun ya. Jangan gampang ikut arus dan jangan gampang menyebarkan berita-berita negatif. Karena banyak kasus-kasus krusial yang menjadi semakin besar, itu bukan karena inti masalahnya, tetapi karena orang-orang sibuk menambah bisingnya berita tersebut. Kan dalam Islam itu mengajarkan ya bahwa if you can be part of the solution, jangan jadi bagian dari kerusakan gitu. Kemudian yang kedua, Islam mengajarkan kita untuk adil. Bahkan kalau kita tidak suka ya sama seseorang, Allah itu bilang dalam Al-Maidah ayat 8 yang intinya itu seperti ini, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Jadi kuncinya, adil itu bukan cuma soal urusan negara saja, tapi sikap kita sehari-hari seperti adil dalam berkata, kemudian dalam menilai orang, dan bahkan yang paling penting itu adil dalam memperlakukan hati kita sendiri. Kemudian yang ketiga, menjaga diri untuk tidak terbiasa menghakimi. Dan pada akhirnya dunia memang tidak akan pernah benar-benar adil dan sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Tugas kita bukan memperbaiki seluruh dunia, tetapi menjaga diri kita agar tidak ikut merusaknya. Dan justru di masa-masa krusial seperti ini, umat Islam dipanggil untuk menjadi cahaya. Bukan cahaya besar yang menerangi dunia, cukup menjadi cahaya kecil yang tidak pernah padam oleh keadaan. Karena cahaya kecil itu bisa menerangi sekitarnya, keluarga, teman, lingkungan, itu sudah sangat besar nilainya. Jadi baik, itu saja yang dapat kita sampaikan pada obrolan kali ini. Semoga obrolan kita bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa menenangkan hati kalian untuk menghadapi situasi-situasi seperti masa-masa krusial ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.